Kepada Ustadz Oktav Fauzi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Assalatu wassalamu daiman mutalaziman ala habibir rahman khairil anam hadil bashar syafi'il insan Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Pagi ini kita merasakan nikmat, kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Dia yang telah berdakwah bersama dengan keluarganya dan kedua sahabatnya. Kita ucapkan salawat dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih, bersyukur kepada manusia, maka hakikatnya tidak bisa bersyukur kepada Allah. Makanya kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ketika kita hadir di sini, merasakan kajian ini, siraman-siraman ruhani, juga kesempatan bagi saya untuk menyampaikan. Karena kalau ilmu tidak disampaikan, airnya tidak bisa mengalir keruh. Dengan berterima kasih, saya berterima kasih kepada siapa? Kepada Komite 3 Jenjang KBTK SD SMP IT Insan Kamil bersama dengan Takmir dan juga Laz Tamasa, sehingga kajian kita ini rutin terselenggara, kita bisa istiqomah hadir. Dan juga para hadirin yang kajian kali ini kita bahas tentang tafsir. Kita membahas tafsir khususnya surat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat ke-42 hingga 44. Nah, ibu-ibu yang hadir ke sini membawa Al-Qur'an bisa dibuka terlebih dahulu. Juga kalau terjemahannya alhamdulillah kita bisa interaktif. Saya bacakan ayatnya, ibu-ibu membacakan terjemahannya per kata. Salah-salah dikit enggak apa-apa. Namanya juga belajar. Kita gunakan kajian tafsir dan juga kajian tarjim. Tarjim dulu, kemudian kita lihat tafsir yang ada di hadapan saya ini adalah tafsir Ibnu Katsir. Nah, ibu-ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala bersama dengan hadirin yang hadir secara online, khususnya ayat ini membahas tentang kisah Bani Israel. Pada kajian sebelumnya ayat yang ke-40 dan 41 kita bahas tentang kisah Bani Israel. Tentang menyembunyikan kebenaran ini diucapkan difirmankan oleh Allah di ayat yang ke-42. Namun terlebih dahulu kita terjemahkan surat Al-Baqarah ayat 42 hingga ayat ke-44. Nah, ini sudah. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langsung abata. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Nah, kita terjemahkan kata demi kata. Ada yang dua kata sekaligus, enggak apa-apa. Wa artinya adalah dan. Oh, langsung Masya Allah. La talbisu. La saja artinya jangan, bisa artinya tidak, bisa artinya jangan. Tapi kalau diucapkan la talbisuna,
tidak, tapi kalau nanya dihapus artinya jangan. Nah, itu bedanya. La nahiyah, la larangan. Jangan talbisu, kalian campur adukkan. Oh gitu. Al-haqqa, al-haq artinya kebenaran. Betul. Bil batili, binya saja artinya dengan, betul. Al-batil kebatilan, betul. Wa taktumu, wanya saja artinya dan taktumu, kalian menyembunyikan. Nah ini kata baru ya Bunda ya. Tadi talbisu, sekarang taktumu. Wa taktumu, dan kalian sembunyikan, dan jangan pula kalian sembunyikan al-haqqa, diulang lagi, al-haqqa artinya kebenaran. Wa antum, wanya saja artinya dan antum, kalian, betul. Ta'lamuna, dari ta'lamu, kamu mengetahui. Kalau ta'lamuna, kalian mengetahui. Nah gitu. Nah, kita bahas sedikit tentang wawu di akhir kata kerja. Talbisu, taktumu, ta'lamuna. Itu wawu bunda-bunda sekalian dan hadirin yang hadir, itu dinamakan dengan wawu jamaah. Wawu bermakna lebih dari dua, 3 ke atas. Namanya wawul jamaah. Dikatakan jamaah, jamak itu kalau dalam bahasa Arab dikatakan 3 ke atas. Adapun yang jumlahnya 2 belum dikatakan jamak. 2 itu disebut sebagai tasniyah atau musanna. 1 namanya mufrad, 2 atau ganda namanya tasniyah. Nah, 3 baru disebut sebagai jamak. Nah, untuk kata kerja ditambahkan wawu. Nah, ini sedikit kita belajar bahasa Arab agar kita mengenali kodifikasi kalimat, kodifikasi kata di dalam bahasa Arab. Kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu ayat ke-43. Abata wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raqi'in. Nah, sekarang kita terjemahkan. Wa artinya dan, betul. Aqimu, kalian dirikanlah, betul, ini perintah nanti. Aqimu, kalian dirikanlah as-salata, salat, betul. Wa atu, wanya saja artinya dan, diulang-ulang, betul. Atu, berikanlah, tunaikanlah, betul, dan tunaikanlah oleh kalian az-zakata, zakat, betul, masya Allah. Wa dan irka'u, ini kata kerja perintah. Irka'u artinya rukuklah, rukuklah, kalian rukuklah. Ustadz kok membacanya irka'u? Ah, betul. Hamzah di depan ro itu dinamakan dengan hamzah wasal. Ketika dia disambung dengan kata sebelumnya wa, dia tidak dibaca. Bukan berarti harus dihapus. Oh, ini nggak dianggap tidak ada ya Ustadz. Ada ibu yang ngaji belajar tahsin, nggak dibaca ya. Ambil stabilo, ambil tip ek, dihapus. Ah, bukan begitu caranya. Nah, itu hamzah masih bermakna ketika diputus dibaca irka'u sebagai tanda fi'il amr, kata kerja perintah. Kita lanjutkan. Ma'a artinya bersama, betul. Nah, saya pergi ke pasar bersama suami. Adhabu ila suqi ma'az zauji, ma'a zauji, bersama. Ma'a bersama. Ar-raqi'ina
orang-orang yang ruku. Betul. Satu orang ar-raki'u, dua orang ar-raki'ani, ar-raki'aini, tiga orang ke atas ar-raki'una atau ar-raki'ina, orang-orang yang ruku. Nah, ini perintah untuk Bani Israel juga. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. 3 perintah kepada Bani Israel di ayat 43. Kita lanjutkan ke ayat 44. Kita baca bersama-sama. Abata atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Nah, itu dia. Ayat ke-44. Atamuruna, hanya saja artinya apakah, wajarkah. Ta'muruna, kalian menyuruh, memerintahkan. Nah, atamuruna, apakah kalian memerintahkan atau menyuruh. An-nasa, surat terakhir Bu, surat An-Nas, artinya manusia. Betul, manusia, orang-orang. Bil birri, binya saja, dengan al-bir, kebaikan. Betul. Ada banyak istilah dalam Al-Quran tentang kebaikan. Bisa al-bir, bisa al-khair, bisa al-hasan. Nah, nanti kita gunakan kata al-bir ini dalam konteks yang pas. Al-Quran tidak ada yang salah diksi. Al-bir, kebaikan. Watan sauna, wanya saja artinya dan. Betul, Masya Allah. Tan sauna, kalian melupakan. Nah, tan sauna, nasia yansa, orangnya namanya nasi, orang yang lupa. Nasi, makanan kita namanya nasi, nggak ada hubungannya. Tapi ada yang menghubungkan, karena makan nasi jadi pelupa. Allahu a'lam. Anfusakum, anfus, kalian, diri kalian sendiri. Wa antum, wanya artinya dan, antum, kalian. Masya Allah. Tatsluna, tatsluna artinya kalian membaca. Kalian di sini tetap orang-orang Bani Israel. Al-kitaba artinya Alkitab. Nah, kitab apa ini? Nanti kita akan ketahui. Afala, hanya saja ini ada 3 huruf, 3 kata, a, fa, dan la. Ini 3 huruf jadi 1, tersingkat. A, apakah, fa-nya maka, la, tidak. Nah, maka tidakkah ta'qiluna, kalian akal, berpikir. Apakah kalian tidak berpikir? Ini bukan perkataan untuk bertanya, tidak. Ini pertanyaan, dalam bahasa kita namanya pertanyaan retoris. Kita baca keterjemahan secara utuh dari ayat ke-43, 42, 43 dan 44. Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Allah lanjutkan, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku'. Kemudian Allah lanjutkan lagi, mengapa, apakah kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan, tetapi kamu melupakan dirimu sendiri mengerjakan kewajiban itu, padahal kamu membaca Alkitab
yaitu kitab Taurat. Bani Israel yang beragama Nasrani membaca Injil. Bani Israel secara umum kebanyakan membaca Taurat. Al-Quran mengambil tafsir, mengambil kitab At-Taurat. Maka tidaklah kamu berpikir, nah itu terjemahan secara per ayat dari surah Al-Baqarah ayat 42 sampai 44. Nah sekarang kita akan mempelajari atau menyingkap makna dari kata demi kata dari surat Al-Baqarah ini. Nah, kita mulai dari alaqatul ayah. Kaitan antar ayat. Jamaah sekalian, ayat ke-42 ini masih melanjutkan dari ayat 40 dan ayat 41. Terkhusus di dalam satu ayat sebelumnya, yaitu ayat 41, itu relate sekali, berhubung sekali dengan ayat 42 ini. Ketika Allah melarang orang-orang Bani Israel dengan dua larangan sekaligus di ayat 42, wala talbisul haqqa bil batil, dan jangan mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, wa taktumul haqqa, dan kalian juga jangan menyembunyikan kebenaran. Dua larangan itu rupanya nyatanya sudah Allah larang. Sebabnya kenapa mereka menyembunyikan hak dan batil? Mereka mencampur adukkan hak dan batil dan menyembunyikan yang hak, itu karena mereka mempunyai kebiasaan yang sejak dulu mereka lakukan di ayat 41-nya, yaitu apa? Memperjualkan ayat-ayatku, kata Allah, ayat-ayat Allah dengan harga yang kecil. Kemarin kita pelajari maksud mereka maksud mereka menjual ayat dengan harga yang kecil adalah mereka menyembunyikan ayat-ayat Taurat tentang kerasulan Nabi Muhammad, tentang risalah yang turun itu membenarkan apa yang ada dalam Taurat. Mereka mengambil harga yang kecil saja, yaitu harga dunia, kekuasaan dunia, harta-harta yang tidak seberapa. Nah, itu kaitan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Nah, sekarang langsung saja ke ayat yang ke-42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Allah melarang Bani Israel. Bani Israel yang mana ini benar? Apakah yang hidup di masa Nabi Musa, Nabi Isa? Kalau itu Al-Quran kalau yang dilarang adalah umat Nabi Musa, Nabi Isa, Al-Quran terlambat turunnya. Yang dilarang di sini adalah Bani Israel yang ada di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika itu di Madinah sudah ada komunitas-komunitas orang Yahudi. Ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah, yang mana di masa-masa tertentu mereka waktu itu masih hidup di dalam perjanjian bersama dengan Nabi, yaitu perjanjian dinamakan dengan Piagam Madinah, yang mana ketika Rasulullah hijrah dari Mekkah ke Madinah, orang-orang Yahudi ini pura-pura taat kepada pemimpin yang baru datang. Nabi Muhammad baru datang, ya kan? Dari Mekkah ke Madinah. Seketika itu langsung diangkat menjadi pimpinan. Ada di dalam hati mereka itu iri, tidak menerima. Tapi karena mayoritas yang mengangkat, yaitu suku Aus dan Khazraj sebagai suku terbesar yang mereka sebelumnya itu berperang, senantiasa berperang, kemudian Islam datang, mereka bisa damai dan mengangkat juru damai mereka sebagai pemimpin di Madinah.
maka orang-orang Yahudi tidak menghendaki hal itu. Tapi bagaimana? Mereka kecil, minoritas. Mereka menjadi golongan orang-orang, sebagian tetap menjadi orang Yahudi, sebagian menjadi orang-orang yang munafik. Nah ini, kalau dikatakan adakah orang munafik di Mekah, kaum muhajirin? Tidak ada. Kalau imam mereka lemah, mereka tidak akan memilih Islam. Tapi kalau di Madinah, mereka ada yang pura-pura Islam. Nah, sikap mereka orang-orang Yahudi itu, mereka menyembunyikan kebenaran. Kemudian yang mereka nampakkan kebatilan. Kita baca tafsirnya. Tafsir yang pertama disampaikan oleh Ad-Dhahhak. Ini kalau kita tahu artinya, Ad-Dhahhak ini adalah seorang tabi'in. Ad-Dhahhak mendengarkan dari Abdullah ibnu Abbas, sahabat Nabi Muhammad. Tafsirnya adalah ketika mengatakan Allah berfirman, "La talbisul haqqa bil batil, la takhlitul haqqa bil batil, wasidqa bil kadzib." Janganlah kalian memalsukan yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang dusta. Itu kata beliau. Kemudian tafsir yang kedua disampaikan oleh Qatadah. Beliau mengatakan, la talbisul yahudiyya wan nasraniyah bil Islam. Janganlah kamu mencampur adukkan antara Yahudi dan Nasrani dengan Islam, sedangkan kalian mengetahui bahwasanya agama Allah itu adalah agama Islam. Agama Yahudi dan agama Nasrani adalah bid'ah, bukan dari Allah. Nah, tafsir yang kedua disampaikan oleh Al-Muqatil. Tadi yang ketiga, saya bacakan yang kedua. Sekarang yang kedua, mohon maaf. Sampaikan oleh Al-Muqatil, janganlah kalian mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, dan tunaikanlah nasihat kepada hamba-hamba Allah dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna dari tafsir yang pertama adalah kalian mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Ketika ditanya oleh orang-orang Quraisy, kisahnya ini ada utusan dari Quraisy bertanya kepada orang-orang Yahudi ahli kitab yang bisa membaca kitab pada waktu itu. Mereka bertanya, apakah Nabi Muhammad itu seorang nabi? Ujilah dengan 3 pertanyaan. Kemarin kita sudah sampaikan ya pertanyaannya. Tanyakanlah tentang pemuda yang tidak bangun. Tanyakanlah tentang ruh. Kalau Nabi Muhammad bisa menjawab, kalau Muhammad bisa menjawab dengan lengkap, maka dia bukan nabi. Lah bingung kan ya? Kalau dia tidak bisa menjawab, pasti dia bukan nabi. Jadi dia harus bisa menjawab dengan apa yang diwahyukan dari Al-Quran. Itu pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian ketika disampaikan dengan tepat, disampaikan kembali kepada orang-orang Yahudi tersebut. Kemudian orang Yahudi pun menyangkalnya lagi. Lah ini sifatnya orang Yahudi. Kata Nabi Muhammad, kalau ada di umat ini orang Yahudi yang Islam beriman kepadaku, orang Yahudi yang beriman kepadaku 10 orang saja, niscaya seluruh orang Yahudi akan beriman kepadaku. Walhasil yang beriman hanya sedikit, di antara sedikit itu adalah Abdullah bin Salam. Mereka mengatakan kepada orang utusan Quraisy ini, ya mungkin dia adalah nabi. Ah itu yang hak, bukan mungkin. Ya Muhammad adalah seorang nabi betul, tapi dia campur orang Yahudi ini. Tapi Muhammad ini hanya diutus kepada orang Arab saja. Nah ini yang batil. Dia campurkan yang hak, dia mengakui kerasulan kenabian Nabi Muhammad, kemudian dia mengatakan Muhammad ini diutus hanya untuk orang Arab saja. Dia campur adukkan yang hak dan batil. Ini adalah kebohongan level yang tertinggi. Ya Bu ya. Kalau kita lihat anak kecil itu, kamu habis makan ya puasa? Enggak. Selesai sudah. Padahal di sini basah. Tapi kalau lebih pintar lagi, Bang,
Bagaimana cara bohongnya? Saya nggak bohong, tapi adik yang makan. Nah, nah, dia tambah lagi kebohongannya. Adiknya bilang, enggak, kakak yang makan. Nah, itu nanti. Itu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Nah, makna dari tafsir yang kedua, janganlah kalian mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, dan tunaikanlah nasihat kepada hamba-hamba Allah dari kalangan umat Muhammad SAW. Semestinya ketika mereka bisa membaca Alkitab, Taurat, Injil mereka, kemudian disebutkan di situ ciri-ciri Nabi terakhir akan dilahirkan di daerah Baisan, daerah yang banyak kurmanya, di pegunungan Paran, itu bahasa-bahasa di Alkitab. Di manakah pegunungan Paran itu? Yaitu di Mekah. Dan bahasa-bahasa yang lainnya disebutkan dalam Injil namanya Ahmad. Seharusnya mereka menyampaikan kepada orang-orang animisme, orang-orang yang bertuhan banyak itu, para penyembah berhala, bahwa betul mestinya kalian meyakini Muhammad sebagai nabi. Itu harapannya, itu perintah Allah kepada mereka. Tapi nyatanya mereka menyembunyikan kebenaran. Taktumul haqqa. Tafsir yang ketiga dari Hasan Al-Basri ini mengatakan bahwasanya mereka mencampur adukkan ajaran-ajaran Yahudi, Nasrani dengan agama Islam. Kemudian kalian mengetahui bahwasanya agama Yahudi, agama Nasrani itu tidak ada, tidak dari sisi Allah. Yang dari sisi Allah itu hanyalah agama Islam. Mereka tahu bahwasanya agama Nabi Musa itu adalah Islam. Agamanya Nabi Isa adalah Islam. Sama-sama memerintahkan untuk menyembah berapa Tuhan? Satu, betul. Tapi mereka mengatakan bahwasanya Tuhan itu ada 3. Mereka mengatakan bahwasanya Tuhan itu punya anak. Anaknya itu ada namanya Uzair. Oh enggak, orang Nasrani mengatakan anaknya namanya Yesus, Isa. Nah, ini adalah ajaran yang keliru, yang dicampur adukkan dengan ajaran Islam. Maka semestinya mereka tidak berbuat demikian, kata Allah. Dengan kata apa? La di sini. Jangan kalian campur adukkan. Kemudian, dan jangan pula kalian menyembunyikan kebenaran. Patutnya mereka mengatakan ajaran Islam ini ajaran yang benar, hak, benar, datangnya dari Allah. Mereka mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah Rasulullah. Mereka mestinya mengatakan Al-Quran itu adalah kitab yang benar, yang membenarkan kitab Taurat dan Injil. Nah, karena mereka sudah mengatakan demikian, coba terjemahkan Taurat dan Injil kalian yang beragama Ibrani itu ke dalam ke dalam bahasa Arab. Nah, sebelum mereka terjemahkan, mereka merubah dahulu isi Taurat. Nah, ini di dalam surat yang berikutnya lagi, mereka menulis, menambahkan kalamullah, perkataan Allah dengan perkataan mereka sendiri. Dan mereka menyembunyikan ayat-ayat tentang kerasulan Nabi Muhammad dan kitab Al-Quran yang turun. Mereka buang itu, mereka sobek atau mereka buang, mereka hapus dari kitab-kitab mereka. Apakah mereka tidak mengetahui? Di ayat ini berbunyi wa antum ta'lamun. Sedangkan kalian mengetahuinya. Mereka tahu yang mereka buat itu salah, tapi mereka lakukan. Mereka tahu yang kebenaran itu mestinya disampaikan, tapi disembunyikan.
Mereka tahu berbohong itu dilarang, tapi mereka lakukan. Untuk tujuan apa? Nah, watastaruna bi ayati tsamanan qalila, untuk menjual belikan ayatku dengan harga yang rendah untuk mendapatkan kekuasaan dunia. Mereka enggan membayar zakat. Nanti ayat berikutnya lagi. Nah, perintahnya adalah tentang membayar zakat. Nah, kita teruskan lagi. Wa taktumul haqqa, janganlah kalian menyembunyikan apa yang ada pada kalian tentang pengetahuan mengenai pengetahuan tentang Rasulku. Siapa Rasul ini? Yang dimaksud Nabi Muhammad. Dan apa yang diturunkan kepadanya? Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Al-Quran. Nah, mereka menyembunyikan itu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahuinya. Oh, ada dua tafsir di sini. Kita bacakan. Tafsir yang pertama dikatakan bahwasannya la taktumu ma'indakum minal ma'rifati bi rasuli bima wa bima ja'a bih wa antum tajidunahu maktuban 'indakum. Nah, wa antum tajidunahu maktuban 'indakum, sedangkan kalian menemukan hal tersebut maktuban, termaktub, tertulis di dalam kitab-kitab yang ada di tangan kalian. Mereka tahu karakternya Nabi Muhammad. Bahkan mereka tahu nanti Nabi terakhir ini lahir dalam keadaan yatim. Siapa yang tahu kisah di dalam kisahnya? Ketika Nabi Muhammad berusia kurang lebih 12 tahun, diajak oleh pamannya yang bernama Abu Thalib untuk berdagang ke negeri Syam. Negeri Syam sekarang itu negeri Libanon, Syria, Palestina, satu lagi saya lupa. Ya, itu semuanya negeri Syam. Jadi kalau kita lihat di peta, itu di sebelah utaranya, utara kok ke atas ya, kalau di peta kan ke atas. Sebelah utaranya Makkah. Nah, ketika di perjalanan, kok ada rombongan dagang, kafilah dagang yang dinaungi oleh awan. Di dalam gereja itu pendeta tersebut melihat ini pasti ciri orang agung. Dipanggillah rombongan dagang itu, kemudian ada yang ditinggal di situ untuk menaungi, untuk menjaga hewan-hewan ternak. Rombongan datang sudah sampai di gereja, ada pohon yang agak miring untuk menaungi yang di sana. Ditanya rombongan tersebut, apakah ada yang tertinggal di sana? Ya, seorang anak yang menjaga rohilah kami, barang bawaan kami. Panggilkan anak itu. Anak itu pun dipanggil. Rupanya pendeta tersebut bernama pendeta, ada yang tahu Bunda? Pendeta Buhaira. Di dalam tulisan Buhaira, kita baca Buhaira. Dia sudah mengetahui bahwasanya Nabi sudah lahir dengan ciri-ciri yatim. Buktinya ditanyakan kepada rombongan dagang. Kebetulan tanya adalah Abu Thalib sendiri. Siapakah ayah dari anak ini? Aku, kata Abu Thalib. Langsung seketika itu Buhaira berkata, bohong kamu. Kadzabta. Anak ini sebenarnya yatim. Nah, kok bisa? Belum pernah bertemu tapi sudah merasa yakin. Karena sudah dikabarkan di dalam kitab mereka. Masya Allah. Nah, sebegitulah mereka sudah mengenali Nabi yang terakhir akan lahir. Mereka bahkan lebih mengenali Nabi ini daripada anak-anak mereka. Nah, di dalam tafsir yang lainnya disebutkan bahwasanya tafsir surah ayat yang lain. Nanti kita akan bahas, tapi singkat saja kita sebutkan di sini. Bahkan bagaimana mereka lebih mengenal Nabi terakhir daripada anak-anak mereka? Karena anak-anak mereka
mereka belum tentu tahu bahwasanya anak-anak mereka ini lahir benar-benar dari benih mereka. Nah, ini tafsirnya. Saya ulangi lagi, mereka belum tentu tahu bahwasanya anak ini lahir dari benih mereka. Sementara nabi yang terakhir ini mereka tahu bahwasanya akan lahir bukan dari Bani Israel, akan tapi dari Bani Ismail. Mereka sudah yakin itu. Akan tapi mereka apa? Karena rasa takabur, rasa sombong mereka mengingkari kebenaran. Tafsir yang kedua, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui apa? Mengetahui akibat perbuatan tersebut, yaitu akan adanya mudharat, bahaya yang besar yang akan menimpa umat manusia. Kalau mereka menyembunyikan kebenaran, kemudian tidak banyak orang yang beriman kepada Muhammad, mereka tahu akibat dari perbuatan mereka. Akan banyak orang yang tidak beriman. Kalau tidak banyak orang beriman, berarti mereka tahu bahwasanya Allah menyiapkan siksaan untuk mereka. Nah, di sini mereka tahu bahwasanya akibat perbuatan ini sangat besar, tapi tetap mereka lakukan, masya Allah. Ya, ini sikap yang sangat jahat sekali. Ini namanya dalam bahasa hukum namanya apa ini? Saya kok lupa ya. Sudah tahu akibatnya besar, efeknya besar, tapi masih menyuruh orang untuk melakukan. Nah, ini apalagi di dalam urusan agama, yang mana Allah menyiapkan siksa di dunia. Di dalam sejarah kita temukan Yahudi Bani Nadir diusir, kemudian diperangi di Khaybar. Yahudi Bani Quraidah mereka berkhianat ketika perang Khandaq, Rasulullah perangi, kemudian diusir juga dari Madinah. Itu sisaan mereka di dunia. Terlebih lagi mereka akan disiksa di akhirat. Semoga Allah menyiapkan siksaan yang besar untuk mereka. Kemudian kita lanjutkan tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-43. Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. 3 perintah ini kepada orang-orang Bani Israel. Apa perintahnya? Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Wahai Bani Israel, dirikanlah salat. Salat apa? Salat yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad dan kaumnya. Salat fardu 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Wa atuz zakata. Agamanya tafsir di sini saya bacakan, wahai Bani Israel, tunaikanlah zakat secara umum. Kemudian tafsir yang kedua, bukan zakat, akan tapi makna dari zakat itu apa? Mensucikan hati, yaitu taat dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi disangkal dengan tafsir yang berikutnya lagi, tafsir yang ketiga, wa atuz zakah, yaitu tunaikanlah zakat yang fardu. Zakat fitrah, zakat mal, zakat pertanian kalau bertani. Karena di Madinah pada waktu itu banyak petani kurma, maka zakatnya kalau diairi dengan hujan, maka zakatnya adalah 10%. Tapi kalau diairi dengan irigasi, maka zakatnya adalah 5%. Mestinya mengikuti syariat Nabi Muhammad. Sementara zakat-zakat yang tidak fardu tidak wajib atas mereka. Kemudian tafsir yang keempat, tunaikanlah zakat fitrah saja. Zakat fitrah, zakat yang dibayarkan ketika bulan Ramadan. Nah, itu perintah Allah yang kedua kepada orang-orang Bani Israel.
Kemudian perintah yang ketiga agar sepenuhnya mereka masuk ke dalam agama Islam. Ini maksudnya tafsirnya. Dengan kata apa? Warka'u ma'ar raki'in. Dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Maksudnya apa? Jadilah kalian bersama orang-orang mukmin dalam amal perbuatan mereka yang paling baik. Salah satunya yang paling khusus, paling sempurna adalah dirikanlah salat. Dan salat itu kenapa di lafaz ini tidak menggunakan wasallu ma'al musallin, salatlah bersama dengan orang-orang yang salat, atau wasjudu ma'as sajidin, dan sujudlah bersama dengan orang-orang sujud, atau waqumu ma'al qa'imin, dan berdirilah bersama dengan orang yang berdiri, tapi menggunakan lafaz yang khusus warka'u ma'ar raki'in. Lah ini saya tidak mendapatkan tafsir yang memuaskan, tapi saya pernah mendengarkan sebuah taujih dari Profesor Ali Aziz, dosen di IAIN, ketika beliau mengisi kajian kepada kami tentang metode atau tata cara salat khusyuk. Beliau melamakan rukuknya. Kenapa? Ketika orang rukuk itu juga ada perasaan untuk pasrah sepenuhnya kepada Allah, selain gerakan sujud. Dan yang kedua, ini agak kaget saya mendengarnya, ketika ruku itu adalah posisi orang siap dipenggal makjeleb gitu ya. Jadi posisi ruku itu apa benar ya? Tapi mungkin zaman dulu posisi ruku itu untuk orang yang dipenggal. Tapi kita pasrahkan diri kita, kepala, badan, tubuh kita hanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, hidup matiku, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan warka'u ma'ar raki'in ini maknanya adalah agar orang-orang Bani Israel itu pasrah, tunduk, patuh kepada Allah. Dan bagian dari tunduk kepada Allah adalah patuh dan beriman kepada Nabi Muhammad. Mereka harus mengakui kepemimpinan Nabi Muhammad. Mereka harus mengakui risalah Nabi Muhammad. Ini yang mestinya mereka lakukan. Nah, kemudian di ayat yang ke-44 ini berikutnya lagi Allah memberikan sindiran lagi kepada mereka. Bukan pertanyaan, ini pertanyaan retoris, bermakna retorika. Tidaklah mereka akan menjawab ya dan tidak, karena pasti ya, pasti akan setuju. Tapi bernada pertanyaan. Mengapa kamu suruh orang-orang lain untuk mengerjakan kebaikan, sedangkan kalian lupa dengan diri kalian sendiri? Dan sedangkan kalian membaca Alkitab, mengapakah kamu tidak berpikir wahai orang-orang Bani Israel? Demikianlah perkataan Allah kepada mereka. Maka apakah layak kalian orang yang mengerti tentang Alkitab, kalian layak mengajak kepada kebaikan sedangkan kalian melupakan diri kalian? Ngerti ya? Jadi kenapa kalian menyuruh orang kebaikan? Ayo, mandi. Lu, Umi turun mandi. Nah gitu. Umi lah tenang gawe. Nah, misalkan begitu. Nanti kalian sudah mandi sampai lama nggak mandi. Nah, misalkan begitu, mohon maaf. Kok mandi contohnya? Bukan, ayo baca Quran. Lu Umi nggak baca Quran. Umi nanti saja baca Qurannya. Nah, nanti jangan gitu. Lah ini adalah hal yang Allah tanyakan kepada Bani Israel, akan tapi mereka melihat kepada diri mereka sendiri. Oh iya, mestinya mereka sadar. Ini pertanyaan yang mestinya iqadh,
membangunkan kesadaran akan salahnya sikap mereka selama ini, yang mana mereka tidak mau mengakui kerasulan Nabi Muhammad, tidak mau mengakui risalah apapun ajaran yang ada di Al-Quran, akan tapi mereka mengajak kebaikan dengan apa yang ada di Alkitab, yang Alkitab itu ada perintahnya untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, yang ini dibuang, yang ini diajak kepada orang. Masya Allah, mestinya mereka malu. Wa tansawna anfusakum, dan kalian melupakan diri kalian sendiri. Wa antum tatluna alkitab, sedangkan kalian membaca sendiri Alkitab kalian sendiri. Afala ta'qilun, maka apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian berakal memikirkan apa yang kalian lakukan terhadap diri kalian sendiri? Lalu kalian sadar, kalian bangun dari kelelapan dan melihat setelah kalian buta. Lah, ini ungkapan yang sangat-sangat makjleb, sangat-sangat menyadarkan diri kita. Dan ini adalah pelajaran bagi kita agar tidak bersikap seperti orang-orang Yahudi ini. Ketika mereka mengetahui kebenaran, mereka mengajak orang lain kepada kebaikan, tapi mereka melupakan dirinya mereka sendiri. Ibu-ibu yang bawa Al-Quran, minta tolong dibuka surat As-Saff. Ini relate dengan perintah Allah kepada orang Islam. Surat As-Saff yang pertama, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Surat As-Saff itu surat ke-61, juz 28. Insyaallah. Sudah? Nah, surat As-Saff ayat yang kedua, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini bukan orang-orang Bani Israel lagi ya, bukan ya Bani Israel, bukan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, mengapa kalian mengatakan hal yang tidak kalian lakukan. Nah, jadi yang kalian lakukan tidak kalian ucapkan, tapi yang kalian ucapkan tidak kalian lakukan. Berkebalikan. Bayar zakat iya, tapi nyatanya tidak. Salat bersama dengan orang-orang Islam, salat berjamaah iya, tapi nyatanya tidak. Apakah kamu meninggalkan maksiat? Iya, tapi nyatanya masih melakukan maksiat demi maksiat. Nah, ini Allah tegur, wahai orang-orang yang beriman, mestinya kalau bermaksiat, mestinya kalau meninggalkan kewajiban sudah tidak disebut lagi sebagai orang yang beriman. Tapi Allah masih menegur dengan kalimat yang halus sekali, wahai. Kalau kita mengerti uslub bahasa Al-Quran, panggilan itu kalau menggunakan kata ya ayyuha, itu panggilan lembut. Apa panggilan kasarnya? Di dalam bahasa Arab namanya huruf nida. Ada 15 huruf. Bisa menggunakan a, bisa menggunakan wa, bisa menggunakan ya. Tapi di sini menggunakan ya ayyuha, wahai orang-orang yang beriman. Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Kemudian Allah sebutkan lagi di ayat yang ketiganya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Betul. Sangat besarlah dosa bagi orang yang mengatakan apa yang tidak dia lakukan. Masya Allah. Maka di dalam ayat ini kita mengambil pelajaran bahwasanya agar kita tidak, ini teguran bagi orang-orang seperti saya. Nah, ngisi pengajian ya. Terus
ngajar anak-anak sekolah. Ayo zikir. Nah, rupanya kesempatan lain karena ada anak-anak saja. Rupanya ketika kesempatan lain, naudzubillah, setelah sholat langsung pelencing HP-an. Nah, naudzubillah min dzalik. Misalkan begitu. Lah ini ditegur oleh Allah. Sungguh besarlah dosa, amat beratlah dosa. Kabura maqtan indallahi, di sisi Allah, antaqulu ma la taf'alun. Kalian mengatakan tapi tidak kalian lakukan. Apa contohnya kalau ibu-ibu di sini? Ayo setelah maghrib semuanya baca Al-Quran. Anak-anak baca Al-Quran, ibu keluar dari kamar, ngecek Shopee. Nah, alhamdulillah. Contoh misalkan bunda ya. Kalau ada yang betul begitu tidak kesengajaan, tidak kenal, tidak tahu. Tapi begitu Allah sindir dengan kata kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Nah, di ayat yang ke-44 ini adalah perbuatan orang-orang Bani Israel pada waktu itu, bunda. Apakah hanya Bani Israel saja waktu itu? Tidak. Rupanya sikap ini, perbuatan ini bisa kita aplikasikan dan tidak kita contoh. Masanya apa? Bisa kita aplikasikan dengan tidak mencontoh perbuatan tersebut dalam kehidupan kita. Kalau tahu itu kebaikan, itu kebenaran, kita sampaikan. Tentu dengan cara yang baik, yang sopan, yang teduh, yang santun. Contohnya bagaimana? Ada saudara kita, dulur, yang memang belum berhijab. Kalau kita sampaikan kebenaran ini, gak jilbaban neraka. Nah, ini betul tapi tidak santun. Nah, kemudian cara yang teduhnya adalah mungkin ada jilbab kita, mungkin hadiah dari umrohnya tetangga yang lain yang tidak sempat kita pakai, ya kita berikan kepada beliau. Ini loh mbak, nek sampean pakai ini, ayu. Nah gitu, insya Allah. Mungkin dipakai hanya kesempatan tertentu saja. Ketika ngaji di Masjid Cordoba, ketika lewat di depan ibu yang mengasih, dipakai, nggak apa-apa. Tapi ketika kumpul dengan komunitasnya, jilbabnya dilepas. Mungkin hidayah akan datang pelan-pelan. Alhamdulillah. Kemudian di akhir tafsir kita kali ini, kita akan belajar hikmah dari tafsir surah Al-Baqarah 3 ayat ini. Hikmah yang pertama adalah kita sebagai umat Islam yang Allah takdirkan di akhir zaman ini tidak perlu menjadi seperti Fir'aun untuk tidak bersikap seperti Fir'aun. Tidak perlu menemui Bani Israel untuk tidak menjadi atau tidak bersikap seperti Bani Israel. Caranya dengan mengambil iktibar, mengambil pelajaran dari kisah-kisah terdahulu agar selamat menghadapi tipu daya musuh. Musuh kita siapa? Musuh abadi kita adalah setan. Nah, setan mengembuskan bisikan. Ikut kajian yang asik saja, yang menyenang-nyenangkan, yang banyak guyonnya saja. Ya nggak apa-apa. Tapi juga kita perlu hadir di kajian-kajian yang bergizi, yang bervitamin. Agar apa? Rohaninya terisi, bergizi untuk vitamin rohani. Kita seneng dengan ketawa ustadz yang lucu-lucu. Nah, mungkin Ustadz kurang lucu, ini membela diri aslinya. Yang lucu, yang seneng-seneng. Tapi suatu saat kita juga perlu mengisi fikriyah, mengisi ruhaniyah. Nah, dengan Al-Quran tafsir. Kemudian pelajaran atau hikmah tafsir yang kedua yaitu kita harus beriman secara lurus. Kalau beriman harus lurus benda, ya, yakinnya itu harus lurus. Maka 10 karakter Muslim yang benar adalah berakidah yang lurus, qawiyul akidah, akidah yang kuat.
Kemudian kalau beragama, maka beragama yang benar, menampilkan kebenaran Islam baik kepada umat Islam maupun kepada orang kafir. Contoh menampilkan kebenaran Islam kepada orang kafir itu seperti siapa? Almarhum Koh Stephen. Ya, ketika beliau mengisahkan sendiri ketika melamar di perusahaan Singapura. Kenapa kamu melihara jenggot? Jenggot itu kan ciri-ciri orang-orang, mereka mengenakan orang radikal. Koh Stephen mengatakan, tidak, itu bukan ciri orang radikal. Langsung di counter. Ini adalah perintah Tuhanku. Nah itu. Kalau aku, nah ini yang membuat orang kafir tersebut menerima Islam adalah, kalau aku tidak patuh kepada Tuhanku, aku tidak akan patuh kepada manajerku. Nah ini. Kalau aku tidak patuh kepada Tuhanku, aku tidak akan patuh kepada atasanku. Maka itu adalah menampilkan Islam secara benar di hadapan orang kafir. Lebih mudah lagi tentu menampilkan Islam kepada orang-orang Islam sendiri. Tentu dengan gaya bahasa yang santun, yang ibu-ibu sudah pastinya belajar tentang itu. Kemudian kita harus mengenal dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Khawatir kalau ada orang-orang yang membelokkan isinya Al-Quran. Ya, contohnya ya mana ya? Contohnya ya, di masa ini, dulu Orde Baru ketika rame-rame 3 partai ada tafsir surat Al-Baqarah, wala taqraba hadhihi syajarah, dan jangan dekati pohon ini. Tafsirnya adalah, wahai Adam dan Hawa, jangan dekati pohon di surga ini. Tapi mereka mengatakan jangan dekati pohon beringin. Beda itu. Tafsir yang keliru. Takut kalau ada orang seperti itu, padahal ya kalau orang kita sudah berilmu tidak mungkin meyakini hal itu. Tapi orang awam sekali, takut-takutnya nanti mereka ikut-ikutan. Sebentar lagi kan pemilu ya, 2024. Takut-takut ada ayat yang dipelintir. Makanya perlu kita hadir kajian tafsir. Kalau belum sampai tafsirnya, misalkan yang dipelintir adalah surat Asy-Syu'ara. Sementara kajian kita masih surat Al-Baqarah, Asy-Syu'ara masih jauh lagi. Ibu-ibu bisa membuka kitab tafsir yang sudah terjemahan. Oh ya, yang ini bahasa Arab. Terjemahan di dalam lemari itu kemudian dibuka tafsirnya. Oh, rupanya tafsirnya jauh dari yang disampaikan oleh ustadz tersebut. Mungkin itu ustadz pesanan. Naudzubillah. Kemudian hikmah yang ketiga, yang keempat, hendaknya kita beramal soleh dan mengajak orang lain agar beramal demikian, serta meminta bimbingan Allah agar istiqomah. Nah, ini yang kita harapkan agar kajian kita ini istiqomah. Kita hadir ini mengkaji tafsir, mengkaji hadis, mengkaji fikih, mengkaji ilmu tafsir, mengkaji parenting. Itu bahasa Arabnya apa? Parenting itu bahasa Arabnya at-tarbiyatul aulad. Nah, mengajar anak-anak. Mengkaji parenting Islami agar apa? Agar kita bisa beramal soleh. Cirinya beramal soleh bagaimana? Agar kita tahu mana yang soleh, mana yang hak, mana yang batil. Caranya dengan apa? Dengan mengkaji. Kemudian agar termotivasi beramal soleh, kumpul dengan orang-orang soleh solihah. Kalau kita beramal dengan, kalau seolah-olah ya, kita baca Al-Quran 1 juz, seolah-olah banyak, berat, terasa berat kalau kita punya komunitas orang-orang yang tidak membaca Al-Quran. Akan tapi kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang membaca Al-Quran 1 hari 3 juz, bahkan 5 juz, rasanya kecil sekali kalau kita hanya membaca Al-Quran 1 hari 1 juz. Oh, Ustadz Khozin
satu hari 5 juz, bukan hanya membaca, murojaah bil ghaib. Apalah diri seorang Oktav Fauzi yang membaca Al-Quran satu hari 1 juz, 2 juz, tidak seberapa dengan beliau. Nah, kalau kita berkumpul dengan orang-orang soleh, maka amal soleh kita itu nampaknya kecil, tapi selalu termotivasi. Tapi kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang, mohon maaf, selalu bicaranya tentang kisah-kisah selebritis, kisahnya siapa itu namanya, Lesti, ya, kisahnya saya nggak hafal, mohon maaf. Nanti kita akan ingin update yang seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Mestinya kita menjadi agen untuk mengajak mereka mengkaji Al-Quran. Apakah tidak boleh? Boleh. Karena setahu saya mereka juga ada yang menjadi penasihat, dan penasihat mereka adalah para ustadz-ustadz yang di ibu kota. Nah, kalau artisnya di Sidoarjo mungkin ke Ustadz Ana, ke saya paling ya. Naudzubillah. Cukup sekian kajian kita tafsir kali ini. Semoga memberikan pencerahan, memberikan ilmu, memberikan ketenangan di dalam jiwa kita, terlebih lagi kepada kita dan juga keluarga kita. Wal afu minkum. Dikala mendesak itu ada, di saat darurat itu tiba, pertolongan segera menjadi hal yang utama. Dengan ambulans yang selalu siap siaga, membantu yang tidak mampu dan tiada daya, khususnya tenaga pendidik dan keluarganya. Mari bersama salurkan donasi terbaik Anda. Hanya dengan Rp100.000, Anda telah mewujudkan ambulans gratis bersama Lembaga Amil Zakat Tamasah. Donasi Anda dapat disalurkan melalui link donasi.tamasah.org atau melalui transfer rekening Bank BSI 72007324 atas nama Yayasan Tabungan Amal Saleh. Info dan konfirmasi donasi hubungi 0857 555 8001. Mari bersama, peduli sesama.